salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Bagian Prosyumbing dengan NIM 25051020050 dari Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Sistem Operasi Dasar dengan topik pembahasan yaitu Virtual Memory. Selamat menyaksikan. Ya, jadi apa itu virtual memory? Virtual memory dapat diartikan sebagai suatu teknik yang memisahkan antara memori logik dengan memori fisiknya. Memori logik ini merupakan kumpulan keseluruhan page dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logik akan langsung dibawa ke memori fisik ataupun RAM. Nah, disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logik ke secondary storage ataupun hard disk dan hanya membawa page yang diperlukan ke memori utama ataupun RAM-nya. Lalu, mengapa virtual memory itu penting? Jadi alasannya yaitu yang pertama adalah ketika komputer menjalankan sistem operasi Windows membutuhkan lebih banyak memori ataupun RAM daripada memori yang terpasang di sistem, maka ia akan menggunakan sebagian kecil daripada hard drive untuk tujuan ini. Misalkan, ada situasi ketika komputer tidak memiliki ruang di memori fisik, maka ia akan menuliskan hal-hal yang perlu diingat ke dalam hard disk dalam file swap ataupun itu disebut sebagai virtual memory. Alasan-alasan lainnya yaitu program modern sangat besar, yaitu seperti game dan browser. Lalu RAM-nya tidak selalu cukup untuk semua aplikasi. Nah, lalu apa yang terjadi ketika tanpa adanya virtual memory ini? Yaitu akan mengalami program akan crash begitu memori habis. Lalu dengan virtual memory ini, sistem tetap stabil, fleksibel, dan efisien. Nah, lalu komponen-komponen utama virtual memory yaitu ada 5. Yang pertama ada page, yaitu unit memory, yang biasanya itu berukuran 4 KB. Yang kedua ada frame, yaitu slot di RAM tempat page diletakkan. Yang ketiga yaitu swap space ataupun page file, yang dimana ini merupakan ruang di hard disk ataupun SSD untuk menyimpan page yang tidak aktif. Lalu komponen yang keempat yaitu page table, tabel yang menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik. Lalu komponen yang kelima yaitu Memory Management Unit ataupun MMU, yang dimana ini adalah hardware di CPU yang menangani alamat virtual ataupun fisik secara fisik. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari virtual memory ini itu dapat kita lihat seperti pada slide ini, yang dimana kelebihannya yaitu program besar bisa dijalankan meski RAM sedikit. Nah, contohnya itu seperti aplikasi video editing, game, ataupun aplikasi desain. Nah, kelebihan yang kedua yaitu multitasking yang lebih lancar, yang dimana banyak aplikasi bisa dijalankan secara bersamaan. Lalu mencegah crash. Nah, ketika memori habis, sistem menggunakan disk dan tidak langsung error. Dan yang keempat yaitu isolasi proses, yang dimana setiap program memiliki ruang memori tersendiri. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama lebih lambat daripada RAM, yang dimana akses disk jauh lebih lambat sehingga menyebabkan lag. Lalu bisa menyebabkan thrashing, yang dimana jika terlalu banyak page fault atau komputer akan terus membaca disk dan jadi lambat. Yang ketiga yaitu mempercepat kehausan SSD, yang dimana swap menyebabkan read ataupun write intensif. Nah, untuk contoh kasus sederhana daripada virtual memory ini itu misalnya kita mempunyai RAM berukuran 4 GB, lalu program membutuhkan ukuran RAM 6 GB. Nah, maka yang terjadi adalah 4 GB disimpan di RAM, lalu 2 GB sisanya disimpan di swap. Saat bagian yang disimpan di swap dibutuhkan, maka dipindahkan ke RAM. Bagian ini yang tidak aktif dipindahkan ke swap sehingga program tetap berjalan walaupun kebutuhan RAM melebihi kapasitas. Nah, virtual memory di berbagai sistem operasi. Nah, untuk Windows itu terdiri dari file, yaitu page file,
.SCS, kemudian ukurannya bisa otomatis atau manual. Lalu pada sistem operasi Linux yaitu menggunakan swap partition ataupun swap file. Nah, pada sistem operasi macOS itu menggunakan swapping plus memory compression. Dan pada sistem operasi Android itu menggunakan si RAM untuk kompresi memori. Nah, adapun eh, cara kerja singkat dari virtual memory ini seperti yang kita lihat pada slide ini, yang dimana di slide ini terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama ada kondisi tanpa menggunakan virtual memory, dan kondisi yang kedua yaitu menggunakan virtual memory. Nah, pada kondisi tanpa menggunakan virtual memory ini, di sini bahwa program address sama dengan memory address. Yang dimana di sini ada untuk program addressnya itu ada 32 GB dengan ukuran 4 GB. Dan di sini juga ada 30 bit RAM address space ukuran 1 GB. Nah, di sini kan dinyatakan bahwa program address sama dengan memory address. Jadi di sini untuk ukuran 0 itu ke RAM address juga sama, karena di sini sesuai dengan program address sama dengan memory address. Nah, ketika tiga ini masukkan ke RAM address space ini akan menyebabkan crash. Maka jika mencoba mengakses RAM lebih dari yang dimiliki, maka akan menyebabkan crash. Nah, sementara untuk yang menggunakan virtual memory, di sini menggunakan yang namanya map, yang dimana dengan menggunakan virtual memory, mapping memberikan fleksibilitas bagaimana kita menggunakan RAM. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, di sini dia untuk penyimpanan ketiga itu dialihkan ke disk, sehingga dengan virtual memory ini mapping memberikan fleksibilitas bagaimana kita menggunakan RAM. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada ucapan dan tutur kata yang salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan mohon kemakluman dari teman-teman, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih.